Halo, dengan Baung Review di sini. Tahun lalu aku pernah review si Liva X Mini PC dan kali ini aku akan mereview penerusnya yaitu si Liva XA. Dibalut dengan penampilan yang sama, Liva XA Mini PC menawarkan spek yang telah diperbarui dan menariknya ternyata bisa dual boot Windows sama Android. Apakah Mini PC seharga 2 jutaan ini keren? Tongkrongin terus videonya. Bicara soal dimensi body, Liva XA sangatlah mungil untuk sebuah PC. Ukurannya nggak lebih gede dari telapak tanganku dan beratnya cuma 590 gram. Dan dimasukin ke dalam kantong juga muat. Yang pasti kalau ruang kerjamu sempit, punya mini PC ini bakal ngebantu banget karena nggak makan tempat bro. Udah gitu desainnya kompak dan cukup keren juga. Ditaruh di meja kerja kelihatan manis. Oh ya, yang menarik dalam kemasan tersedia VESA mount yang bisa dipasang di belakang monitor kalian. Tinggal di sekrup aja terus diselipin. Boom! Meja kerja sekarang makin minimalis karena si Liva XA sekarang tersembunyi di belakang monitor. Mantap! Kemudian untuk build quality-nya, mini PC ini mostly terbuat dari metal kecuali bagian atasnya. Bodinya terasa cukup kokoh dan yang menarik adalah ketersediaan portnya lumayan juga. Bagian depan ada 3 USB 3 dan port USB yang warna kuning ini merupakan easy charger yang bisa difungsiin untuk ngecas gadgetmu dengan lebih cepat. Pada bagian belakang terdapat colokan power, port LAN, audio jack, ada port HDMI serta port VGA. Karena hadirnya port HDMI sama VGA tersebut, maka si Liva XA ini bisa menggunakan dual monitor ya. Aku tes pakai monitor FHD sama HD dapat berjalan dengan semestinya sehingga bisa bikin multitasking lebih leluasa dan berujung pada produktivitas kita yang meningkat. Asik. Oh ya, resolusi 4K kabarnya juga didukung oleh mini PC ini, namun sayang aku nggak sempet tes karena aku nggak punya monitor 4K. Terus kelengkapan fitur lainnya yaitu udah tersedia Wi-Fi AC sama Bluetooth. Bicara soal produktivitas, satu hal yang aku suka dari mini PC ini adalah dia sangatlah hening. Hal ini terwujudkan berkat desainnya yang fanless alias tanpa fan, jadi suara-suara bising nggak bakal kedengeran. Sunyi banget pokoknya. Nikmat banget ketika malam-malam dipakai untuk nulis skrip video YouTube misalnya, konsentrasi jadi meningkat karena nggak keganggu suara apapun. Dan mini PC berdesain fanless kayak gini bisa terwujud berkat penggunaan prosesor low-end Intel Celeron N3050 dual-core 1,6 GHz yang sangat irit daya dan nggak begitu panas. Liva XA klaimnya cuma butuh daya listrik 9,68 watt pada kondisi full load dan ini irit banget. Lebih irit daripada lampu ruang kerjaku malah. Kemudian urusan storage, Liva XA dibekali dengan storage 32 GB. Terdapat pula opsi storage 64 GB kalau butuh ruang ekstra dan kalau masih belum cukup mini PC ini bisa di-upgrade kapasitas storage-nya. Yang dibutuhkan adalah storage berjenis M2 kemudian dibongkar aja sang mini PC dan tinggal ditancepin aja. Instruksi cara bongkarnya udah disediain so nggak perlu pakai bingung. Terus move on ke sektor performa. Patut diketahui bahwa mini PC ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas ringan kayak ngetik, bikin presentasi, ngolah data di Excel, browsing-browsing ringan, nonton video, dan sedikit multitasking. Sebagai gambaran aku coba main game yang terbilang enteng yaitu Point Blank dan ternyata dapat berjalan pada 30-an FPS namun dengan resolusi HD serta settingan kualitas grafis terendah. Sempat coba pula FIFA Online 3 dan dapat berjalan pada 15-an FPS aja dengan resolusi HD dan kualitas grafis terendah pula. Kalau pengen nge-game yang lebih variatif, aku saranin untuk beralih menggunakan sistem operasi Android yaitu Remix OS. Ya, mini PC ini bisa diinstal dual boot Windows beserta Android Remix OS. Bagi yang belum tahu, Remix OS adalah sistem operasi berbasis Android yang tampilannya udah dikondisikan sehingga cukup nyaman untuk dioperasikan via keyboard sama mouse. User interface-nya juga nggak jauh-jauh dari Windows, so nggak bakal bikin para pengguna terlalu bingung.
Yang menarik tentu adalah fungsionalitasnya yang mirip kayak pakai Android di smartphone. Tersedia Play Store, jadi kita bisa menginstal app-app maupun game-game Android yang diinginkan. Meskipun skor Antutunya lumayan gede, Liva XE hanya mampu menjalankan game-game Android yang nggak terlalu berat. Ketika ngegame di Remix OS, ada baiknya menggunakan mode windowed ya. Jangan di full screen gamenya biar performanya tetap stabil. Aku coba game-game yang akhir-akhir ini populer banget yaitu Mobile Legends, ternyata dapat berjalan cukup lancar. Yang menarik adalah navigasinya bisa menggunakan keyboard untuk menjalankan sang karakter dan klik mouse untuk menggantikan fungsi touch. Awalnya mungkin agak sedikit awkward, tapi setelah terbiasa jadi enak-enak aja. Terus untuk game-game ringan lainnya kayak Clash Royale, COC, dan kawan-kawan dapat berjalan lancar. Dan sekali lagi untuk navigasi di gamenya dapat menggunakan mouse sebagai fungsi touch. At last but not least, kesimpulannya. Sesuai slogannya, simple, small, and smart solution, kalau ruang kerjamu sempit dan butuh PC yang bisa dipakai buat kegiatan yang ringan-ringan, Liva XE bisa jadi solusi tepat. Karena mini PC ini selain ukurannya yang mungil dan gak makan banyak ruang, dia juga sangat hemat daya listrik. Karena dayanya yang hemat, para pelaku bisnis perdagangan mungkin akan sangat terbantu berkat adanya Liva XE. Coba bayangin aja nih, daripada beli PC konvensional yang gede-gede dan makan banyak tempat sama daya listrik, mending beli Liva XE aja, bisa dimanfaatin buat jadi komputer kasir toko misalnya. Atau pihak-pihak perkantoran yang butuh PC cuman buat ngetik, Liva XE juga cocok karena udah lebih dari cukup untuk kebutuhan tersebut. Liva XE dibanderol seharga 2 jutaan dan tersedia varian storage 32 dan 64 GB tanpa OS. Kalau kalian pengen punya mini PC ini, link pembeliannya ada di deskripsi video. Ya, gitu aja reviewnya. Thank you for watching dan see you in the next video.